pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kak. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Ini bukan sekedar animasi horor. Loh, kakak dari kapan ada di sini? Kalian gak kenapa-kenapa? Enggak, dari tadi kita di rumah aja kok. Emangnya ada apa, Kak? Apa tidak ada yang datang ke sini? Oh iya, ke rumah kamu sepi sekali, Jamal. Kemana ibu dan bapak kamu? Bapak sama ibu lagi pergi ke kampung, Kak. Nenek lagi sakit, jadi kita cuma berdua di sini. Barusan kakak bilang ada yang datang ke sini. Siapa, Kak? Maksudnya apa? Tadi aku didatangi Buto Ijo, pesugihan bapak kamu, Dugong. Sepertinya bapak kamu ingin balas dendam gara-gara masalah tadi sore. Aku datang ke sini karena khawatir Buto Ijo itu juga mendatangi kamu. Soalnya tadi bapak kamu juga sangat marah kepadamu, kan? Buto Ijo? Kok Buto Ijo sih, Kak? Bukannya bapak itu pesugihan pocong ya? Iya, bapak kamu taunya itu pocong ijo. Padahal itu makhluk yang jauh lebih menyeramkan. Badannya tinggi, besar, berwarna hijau. Kami menyebutnya Buto Ijo atau raksasa pesugihan. Dia makhluk yang sangat jahat. Berarti bapak ngelakuin pesugihan yang bahaya banget dong, Kak. Tapi kok bisa dia ngelihatnya pocong, bukan Buto Ijo? Ceritanya sangat panjang, Dugong. Aku malas menjelaskan. Kamu tonton saja di episode-episode sebelumnya. Tapi yang jelas, makhluk itu sangat jahat. Setauku semua pesugihan Buto Ijo itu memakan nyawa. Dan kemungkinan selama melakukan pesugihan ini, bapak kamu sudah menumbalkan banyak orang. Kak, jadi kakak tadi didatengin sama Buto Ijonya. Kakak diapain sama dia? Kok dia berani banget sih datengin kakak? Emangnya dia nggak takut? Aku yakin sekali dia disuruh oleh Pak Dahlan untuk menerorku. Mungkin supaya gak ikut campur atas masalah keluarganya. Tapi apa benar kalian gak didatengin sama Buto Ijo itu? Enggak, Kak, dari tadi aman-aman aja kok. Kak, kakak yakin Buto Ijo itu cuma neror kakak? Jangan-jangan bapak mau numbalin kakak. Hus, enak aja loh. Masa Kasuke ditumbalin? Bapak lo mana berani? Aku jadi inget deh dulu pas aku masih kecil bapak pernah ada masalah sama orang. Tapi aku gak tahu masalahnya karena apa. Tapi orang itu sampai datengin bapak ke rumah bawa golok. Besok harinya orang itu meninggal. Terus aku dengar bapak ngomong kayak gini ke emak. Makanya jangan macem-macem. Kalau bikin masalah sama gua, nyawa lo taruhannya. Mampus lo, melayangkan nyawa lo. Hahaha. Jangan-jangan orang itu meninggalnya karena ditumbalin sama bapak. Terus kakak juga mau ditumbalin sama dia. Tapi kalau benar berarti berani banget dukun perantaranya ya. Gak mungkin bapaknya Dugong ritual sendirian dong. Pasti penumbalan itu dibantu sama dukunnya kan? Iya, tapi dukunnya siapa ya? Berani banget makhluknya datengin kakak. Tapi untung kakak gak kenapa-kenapa ya. Kamu masih belum tahu. Si itu dukun perantara pesugihan si Dahlan. Dia yang membantu pesugihannya. Halo, ada apa, Kak? Suke, apa kamu bisa carikan tumbal sekarang? Tumbal apa, Kak? Dan untuk apa? Tumbal manusia untuk pesugihan, Suke. Biasanya kamu selalu dapat tumbal dalam waktu yang cepat. Kali ini saja aku minta tolong. Kakak menyuruhku mencari tumbal seperti menyuruhku membeli permen di warung. Sialan, aku bahkan tidak sadar kalau aku ternyata ditumbalkan. Pasti di belakang semua ini ada ulah kakakku.
Jadi dukun perantaranya Kak Kesi, Kak. Aku mau pergi dulu ke rumah kakakku. Tidak akan aku biarkan dia mengkhianati saudaranya sendiri. Kak, ikut dong. Aku gak berani kalau cuma berdua di rumah sama Dugong. Kalian di sini saja, ini urusanku. Tapi Kak, aku takut Buto Ijonya datang ke sini nanti kalau Kakak gak ada. Iya Kak, kita ikut ya. Aku duduk saja. Aku ada yang lain. Ada yang lihat. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Kakak mau jadi musuhku sekarang. Lepaskan Suke, ada apa kamu datang sambil marah-marah? Aku nggak percaya kakak menjadikan aku tumbal hanya untuk pesugihan si Dahlan yang tidak seberapa itu. Dasar pengkhianat. Apa maksudmu Suke? Tumbal apa? Aku tidak mengerti. Tolong kendalikan dirimu dan bicarakan baik-baik. Halah, aku sudah tahu kalau kakak itu dukun pesugihan si Dahlan. Kakak juga bohong kepadaku soal cerita pocong ijo. Sebenarnya si Dahlan itu pesugihan Buto Ijo kan? Kakak juga meminta aku mencarikan tumbal malam itu. Dan tumbal itu untuk pesugihan dia kan? Iya Suke, semua yang kamu bilang itu benar. Tapi sumpah, aku tidak tahu apa-apa soal tumbal Suke. Dia melakukan tumbalnya sendiri. Bahkan aku saja tidak tahu siapa orang-orang yang telah dia tumbalkan. Apa? Kakak membiarkan dia melakukan penumbalannya sendirian? Dukun macam apa kakak ini? Dia sangat yakin kalau makhluk itu arwah sahabatnya Suke. Jadi dia juga sangat yakin tidak akan terjadi apa-apa jika melakukan ritualnya sendiri. Aku bisa apa? Dahulu aku sangat butuh uang karena terdesak, jadi aku menerima dia sebagai klien pesugihan dan menghalalkan segala cara. Tapi tidak aku juga yang ditumbalkan. Gegabah sekali dia ingin menumbalkan seorang dukun. Bisa saja aku menyuruh Buto Ijo itu berbalik menyerang si Dahlan dan memakan nyawanya sendiri. Tapi aku tidak sejahat itu. Tapi Suke, kenapa dia bisa menjadikanmu target tumbal? Tidak mungkin dia tiba-tiba seperti itu jika tidak ada masalah. Panjang ceritanya. Yang jelas dia cemburu kepadaku dan aku dituduh selingkuh sama istrinya. Kak, Kek, kalau boleh aku mau minta tolong berhentiin pesugihan Bapak. Aku gak mau dia makin berdosa dan ngambil nyawa-nyawa orang yang gak bersalah. Tidak semudah itu memberhentikan pesugihan Bapak kamu, Dugong. Masalahnya, dia sangat yakin bahwa itu arwah sahabatnya. Dia sama sekali nyaman ada di lingkaran setan. Kita harus menyadarkan dia terlebih dahulu bahwa makhluk itu adalah setan yang jahat, bukan arwah sahabatnya. Benar, sepertinya bapak kamu belum bisa menerima kepergian sahabatnya itu sampai sekarang. Akan sangat sulit karena dia selalu berpikir bahwa pocong itu adalah sahabatnya. Tapi Kak, aku minta tolong. Kakek juga gak mungkin kan gak bisa ngelakuin apa-apa. Ada apa datang ke sini, Pitan? Kakek, tolong ayah, Kek. Apa yang terjadi kepada ayahmu, Pitan? Semuanya ikut aku pergi. Tidak usah, Kak. Aku sama anak-anak biar pulang saja. Kakak pergi saja dengan klien kakak. Tidak, Suke. Ini ada hubungannya dengan Dahlan.